Kalau pos Sebenarnya satu tujuan apa tuh di sana? Apa tuh mencari bendera yang hilang? sabar dulu ini tujuannya ntar Terus jelasin ada kok. yang adegan gitu nggak sih teman-teman abang udah kecapean gitu kan terus berhenti jangan lanjut. Itu Pak Akmal yang ngomong kayak gitu. Jadi berarti pindah-pindah tuh toiletnya. Toiletnya nggak pindah-pindah. Kan harus gali. Ntar kalau digali lagi, iya ada bekasnya. Iya, emang ada. Ya emang kayak gitu konsepnya. Ini kenapa sih anak-anak naik kereta kayak bocil-bocil berisik? Kondisinya juga pasti pengen tahu gimana sih itinerary yang enak dan lewatnya rute mana dan posnya ada berapa dan nginepnya di mana. Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Baba. Di episode yang keempat, alhamdulillah. Yang pertama kita berdua dong ya, kedua sama Reis, ketiga sempat gagal, akhirnya dibuat lagi. Episode ketiga buatan ulang. Dan yang keempat ini kita mau ngomongin apa nih bang? Jadi kali ini tuh kita mau ngomongin tentang backpacker Panglima yang kemarin habis dari Gunung Prau. Oh, jadi yang sebelumnya kita udah ngomongin sebelum Panglima berangkat backpacker. Sekarang mau ngomongin perjalanan. Iya. Ini dia. Oke, baik, kita akan coba tanya-tanya sama Panglima yang udah menjalani ke puncak Gunung Prau yang tingginya 2.590 meter. 2.590 atas permukaan MDPL. Nah, mungkin di sini penonton pengen tahu juga, Bang, bahwa gimana sih caranya mau ke Gunung Prau. Waktu itu kan abang juga nggak naik ini ya, bis charter gitu, tapi emang naik kereta terus naik bis. Nah, penonton di sini juga pasti pengen tahu gimana sih itinerary yang enak dan lewatnya rute mana dan posnya ada berapa dan nginepnya di mana. Nah, boleh nggak kita tanya gimana nih bang? Pertama berangkatnya kan kemarin udah dibahas di episode sebelumnya, naik Tronton Dari sekolah. Jadi kami naik dari Tronton dari sekolah ke Pasar Senen sekitar sejaman lah ya waktu itu. Stasiun Pasar Senen. Iya. Stasiun Pasar Senen. Terus habis gitu kita ke Di situ maksudnya dari stasiunnya Ya. dari naik stasiun kereta. Pasar Senen kami naik kereta KAI namanya Fajar Utama Yogyakarta ke Purwokerto. Jadi waktu perjalanannya itu sekitar 5 jam di kereta. 5 jam di kereta. Nah, itu ngapain aja tuh? 5 jam di kereta ya ngobrol-ngobrol, ngeliat luar, tidur, makan, gitu-gitu. Jadi kalau abang kan satu kelas, 2 kelas ya. 2 kelas. Berarti Satu angkatan. satu gerbong itu penuh. Satu gerbong itu penuh. Tapi masih ada orang lain di satu gerbong itu, tapi kayak 1 sampai 5 orang gitu lah kira-kira. Oh, berarti kayak udah booking gerbong lah ya ini. Udah booking gerbong ini. Oh, ya Jadi tiketnya satu-satu. Berisik ya? nggak? Satu gerbong. berisik banget. Jadi awal-awal tuh Panglima juga ikut-ikutan berisik, tapi pas baliknya Panglima udah diem. Soalnya anak-anak ya yang berangkat ya. Nih mau ceritain sesuatu ya. Jadi waktu itu lagi ngeselin banget. Jadi dia tuh nggak sengaja kayak. Jadi dia itu nyandungin orang. Temen kalian juga di sekolah. Orang lain. Mbak. Jadi waktu itu Ya udahlah kita skip aja gitu. jangan ini lagi cerita. Soalnya emang ini inti cerita aja tuh ini. Jadi orangnya tuh pas kesana sama kata Pak Fikri dia agak ngomong bisik-bisik gitu. Apa kayak Terganggu kesel lah gitu, ya. terganggu lah. Dan apa ada juga yang bilang ini kenapa sih anak-anak naik kereta kayak bocil-bocil berisik gitu. Terus? Oh, jadi akhirnya berantem nggak? Berantem nggak? Oh, Jadi gara-gara itu jadi agak diem. Tuh dia. iya. Terus? Oh, kami sampai di stasiun Purwokerto. Sudah sampai stasiun ngapain? Sampai di stasiun kami pertama sholat dulu karena anak itu lagi habis selesai waktu Sholat di subuh. stasiun. Ya sholat di stasiun ada Jamaah. masjid jamaah Zuhur sama asar ada masjid stasiun di situ ya. Jadi kami tuh ke masjid ini tuh agak jalan dulu. Jadi ini tuh di luar stasiunnya.
terus keluar stasiun, agak naik ke atas, lalu kita sampai tuh di masjid. Di stasiun kereta ada calon Habis dari penumpang. stasiun ke mana? Habis dari stasiun kami naik minibus Oh, ke Tayo gitu. Ada berapa Ya, bus? kayak Tayo lah. Ada berapa bus? Jadi ada 3 bis Little bus apa minibus? minibus. Oh, kalau little bus itu Tayo. Warnanya biru, merah, kuning, hijau. Iya, ada biru, merah, putih. Oh, berarti temennya Tayo. Ya tapi teman saya nggak ada yang warna putih. Ada. Ada. Siapa namanya? Bukan karakter utama. Ya, jadi terus apa? Sampai ke Kami naik minibus ini tuh ke base camp Base Patak camp. Banteng. Nah, berapa jam? Perjalanan ke base camp Patak Banteng ini kira-kira 4 jam dan kami ada 2 kali istirahat. Jadi maksudnya 2 kali istirahat tuh ke toilet ya, sama juga sempat isi bensin. jadi base campnya itu Patak Banteng. Jadi buat yang mau ke Gunung Prau nih, Patak Banteng ini satu titik poin yang penting ya. Jadi poin awal ya sebelum naik menanjak gunung. Tapi ini kita ada banyak rute mungkin ya. Dan Ada banyak ini rute. yang dipilih oleh sekolahnya Panglima adalah Patak Banteng. Jadi ada sekitar 9 rute katanya kemarin ya. 9 rute. Banyak juga. Jadi naiknya tuh ada di sini gitu lah ya. Terus yang dipilih yang ini karena yang gampang kayaknya ya. Iya. Mungkin jalurnya yang paling cocok buat anak-anak kali ya. Iya, udah susah juga. Tapi Itu ramai. Di situ di Patak Banteng itu ramai Di- pendaki. Pendaki lewat jalur Patak Banteng ini tuh lumayan rame ya. Jadi kami tuh ketemu banyak pendaki pas lagi naik ke atas, langsung aja naik ke atas ya. Pas lagi naik ke atas tuh Jadi bentar banyak dulu. banget Jadi pendaki. nyampe di Patak Banteng istirahat dulu ya. Istirahat dulu, jadi kami tidur dulu malam pertama itu di Patak Banteng. Oke. Nah, itu di situ makan gimana makan? Jadi emang di situ tuh ada warung Embo Ondut ya. Oh, warung Bon. Jadi di sini tuh emboknya itu udah nyediain makanan buat kami. Oh. Mau dipesen berarti ya. Jadi Semua orang- makanan aman ya. makanan aman. Kamar mandi aman. Kamar mandi aman. Tapi kan malam pertama tidurnya Patak Banteng, berarti tidur di situ Tidur di warung. warung itu. Tidur di warung. Itu udah dingin. Itu pas subuh itu puncak dinginnya, tapi nggak dingin banget. Oke, jadi maksudnya Bisa mungkin ada aja. yang pengen tahu juga kan, apa aja sih bawaannya? Apakah harus Iya, kalau pakai dingin nggak? Maksudnya kan kalau berarti harus Jaket bawa waterproof cukup ya. jaket waterproof cukup, Oh. sama sleeping bag, sleeping bag yang penting juga. sama kupluk, sarung tangan, sama kaos kaki. Oh. Kalau nggak Karena ada cukup dingin. dingin ya. Kemarin tuh kalau mama cek di Google itu sekitar 12. 12 derajat, 12 itu tuh 12 sampai 10 tuh masih bisa tahan, Malima. 12 derajat Tapi Celcius. pas di atas tuh kayaknya udah mendekati. Enggak di Patak Banteng, ngomongin Patak Iya Banteng. iya, jadi masih tahan lah kalau di bawah. Terus besoknya Besoknya kami baru berangkat ke sunrise ya. Sunrise Camp. Jadi mulainya itu Jam berapa habis sarapan ya? habis sarapan. Habis sarapan tuh kami langsung lanjut ya. Habis sarapan tuh kami jalan sekitar atau lah ya sekitar Ngomongnya harus di sini deh, Bang. sekitar 30 menitan Gitu. ke pos 1. Jadi ke pos 1 ini tuh jalannya agak Ada berapa pos sampai mendaki sunrise ya. camp? Ada sekitar 3 pos. 3 pos sampai Jadi- sunrise camp. Ini tuh jalannya tuh mendaki. Jadi Mendakinya dari tuh nggak Patak Banteng ini mau ke pos 1 dulu. ya, jadi Patak Banteng itu sebagian carrier itu isinya ditinggal ya di Patak Bantengnya. Tapi anak-anak itu ke atas itu udah pakai carrier ya. Nah, di dalam carrier itu di bawahnya apa aja biar Ya. pada tahu juga nih yang penting, Yang penting di buat essential yang penting buat di body carrier tuh ada pertama baju ganti. diganti. Kalau mau Kalau mau ganti baju camping, ya kalau mau camping, ya pasti camping lah, masa baru naik langsung turun lagi. bisa Capek aja. banget. Bisa Capek aja. PP, banget. PP. Camping lah cepat, tapi cepat banget itu mah. Oke, jadi baju ganti, Ganti jaketnya apa ke jaketnya tuh jaket waterproof, waterproof, sleeping bag, sleeping bag, kupluk, sarung tangan, kaos kaos kaki, kaki, habis itu Makanan. snack juga, snack sama makanan. Di sana makanan paling udah disediain ya. Di sana tuh ada tenda dapur, tapi kan kita belum sampai situ. Ya, oke. Berarti itu aja udah cukup bawaannya. Nah, itu yang dibawa ke atas. Sikat gigi Tapi iya harusnya dibawa juga. seharusnya dibawa tapi ketinggalan. Paling mau ketinggalan. Tinggal, banyak orang ditinggal soalnya disuruh. Karena Mana ditinggal karena nggak ada air di atas ya. Jadi kalau ya taruhlah, lebih ke situ. Jadi nggak ada air ya. jadi di sana pagi-pagi
udaranya dingin. Terus bau. Bau. Enggak, jadi Bau memang jalur pendakian perahu ini toilet umumnya nggak banyak ya. Ini Nggak ada. Kamu jelasin dulu. Nah, lanjut dulu. Jadi kami tuh dari ini kan Naik- selesai dari naik kan Patak Banteng ke pos 1 nih. Jadi pos 1 tuh naiknya kayak gini. Nggak ada Gini, Gini, gini. 45 derajat. Ya nggak terlalu gimana banget. Pokoknya nggak ada tangga untuk pertama-tama itu nggak ada tangga sama sekali. Jadi kami itu kalau di situ tuh pos 1 tuh bisa naik ojek. oh ke pos 1 masih bisa naik ojek. Pos 1 masih bisa naik ojek, masih bisa pakai motor. Ogun ya. Ojek gunung. Pos 1 masih bisa naik gunung, masih bisa naik Naik ojek. Di pos 1 ada apa aja? Di pos 1 tuh ada sekitar 3 warung mungkin ya. Nah, Ada dua warung. KFC, McD Nggak ada warung, ada toilet? Ada kayaknya di pos 1. Masih ada toilet. Itu dari Patak Banteng ke pos 1 berapa menit? Sekitar 30 kan? 30 menit. Karena nanjaknya ya nggak ada tangganya, jadi ya. Lanjut. Lanjut dari pos 1 ke pos 2 Berapa menit? sekitar sama lah 30 menitan juga atau mungkin lebih ya karena ini ada istirahatnya. Oke. Yang baru naik tuh dari pos 1 ini tuh udah mulai ada tangga. Jadi kami naik, Ada tangga. di situ naik. Apa ada belokan-belokannya gitulah ya. Nyanyi nggak tangganya? Enggak. Tangga nada itu tangga nada. Nggak tangga, band. Apa jadi band? Terus Ya lanjut. Istirahat, habis itu kami sempat istirahat dikit depan warung, itu ada warung juga di tengah-tengah antara pos 1 dan pos 2. Ada warung apa tuh? Nggak tahu warung apaan. orang Indomie biasanya. Jadi kami pas naik, habis itu ntar ada belokan ke arah kanan. Nah di belokan ke arah kanan itu jalan lagi, naik lagi, ini pokoknya naik terus intinya. Iya, Ini waktu masih itu ngelewatin, kan kemarin kita udah ngeliatin map ya. Jadi ngelewatin sawah apa hutan ya? Ini kami tuh pemandangan ke bawahnya itu sawah sama desa-desa di bawah itu. Oh, jadi di pos 1, pos 2 itu masih sawah ya? Sawah. Pos 2. Iya, Masih sawah ya? masih. Jadi- Tapi sawahnya tuh ke arah bawah, di tempatnya itu nggak ada. Itu udah pohon-pohon ya? Udah nggak belum pom. Kan udah pos 2. Pos 2 masih belum pos 2. Pas Dari pos 2-nya dari ini kan. pos 2 ke pos 3 baru. Nah, ini bentar, sabar. Sama. Ini di sini tuh jadi kemarin itu sempat ada yang kebelet. Jadi Kebelet apa? Pipis apa? pipis lah. Siap. Oh. Ada temen kelompok. Jadi di tengah-tengah ini tuh, di tengah-tengah dari pos 1 ke pos 2 ini juga masih ada kamar mandi lagi, untung ada WC. Oh, di pos 1, pos 2 masih ada WC. Air ada. Ada air. Lalu setelah itu kami naik lagi ke atas, kami ngelewatin satu warung lagi, intinya ada satu warung lagi. Mbok siapa? Ada 2 warung lagi, sekitar 2 warung lagi nih. Yang Jualan sate. iya nggak jalan sate Oh. juga. Terus? Habis dari warung ini tuh kami entar kayak ada semacam gerbang gitu, Ada bendera-benderanya. nggak ada, itu Itu udah, urusannya. jadi tandanya pos 2 itu warung, Bukan, ada pos 2 tuh gerbang. gerbang. Oh, jadi tandanya ini pos 2 gerbang. Kalau pos 1 Sebenarnya tujuan apa tuh di sana? Apa tuh mencari bendera yang hilang? sabar dulu ini tujuannya ntar Terus jelasin ada kok. yang adegan gitu nggak sih teman-teman abang udah kecapean gitu kan terus berhenti jangan lanjut. Itu Pak Akmal yang ngomong kayak gitu. Sih jangan lanjut ya, ada itu Pak Akmal tuh. Ada kejadian itu nggak ya? Ada. Lanjut. Lalu yang di penting. pos 2 ini tuh, di pos 2 ini kami sempat istirahat dikit. Istirahat dikit makan snack, lalu habis itu kami naik lagi ke atas. Jadi di sini tuh udah mulai Tadi belum diomongin snacknya. Tadi ternyata Tadi. bawaan termasuk snack. Ada. Ih, mana sih Bapak? Oh iya, nanti Baba rewind. Rewind Ada bahasanya snack. emang masih rewind ya? Kalau rewind kan Rewind. kaset. Terus? terus bukan dilupakan. Terus jadi di sini tuh udah mulai rimbun lah, pokoknya udah banyak pohonnya di sini. Udah masuk ke bagian hutan. Pokoknya tadi dari Gunung Prau. pos 2 ke pos 3 tuh udah agak hutan-hutan ya? Agak hutan. Lalu ketika kami naik ke atas ini tuh, ini terakhir kali kami melihat ada sumber air, mata air. Udah sampai pos 3 itu? Ini sebelum sampai pos 3, di tengah-tengah pos 2 ke pos 3 tuh ada keran. Ada keran. Yang ini tuh airnya bisa diminum. Tapi keran bentuknya? Keran. Airnya bisa kami minum. Namanya itu keramat karena keramat. Di Jadi keran. itu bisa diminum, Iya. airnya dingin.
Airnya bisa diminum dan dingin. Itu dari pos 2 ke pos 3 berapa menit? Berapa Dari jam? pos 2 ke pos 3, nah ini kayaknya yang ini yang 1 jam, karena ini agak lama emang. Oh. Tapi kayaknya kemarin tuh sekitar 2 jam lah ya, gara-gara ada istirahatnya juga. Jauh ya. 2 jam. Mungkin 1,5 jam Itu lah. Panglima bekalnya air berapa banyak? Nak? Air sekitar 600 mili. Isi di tempat itu, naik lagi, jadi masih ada. Oh, jadi di air di Yang keran udah itu habis. Panglima isi. Ya, Tapi jadi botol Panglima yang besar dibawa juga kan? botol yang besar dibawa juga, cuma kan itu buat refill. Oke, lanjut. Jadi besok kami naik lagi ke atas, naik terus ke atas. Terus itu tuh udah dari titik itu tuh udah mulai nggak ada warung, udah nggak ada apa-apa lagi. Dari titik Udah pos sampai 2. ada sampai pos 3 atau masih dari Kami lagi jalan ke atas, terus sempat waktu itu kelompoknya Panglima sudah paling depan. Dan kebetulan gara-gara itu Panglima lagi jadi ketua kelompok hari itu. Jadi ketua kelompoknya tuh ganti-gantian waktu itu ya. Setiap hari ganti. Waktu itu, hari itu Panglima lagi jadi ketua kelompok, Panglima disuruh paling depan. Dan ini mungkin gara-gara Panglima merasa buru-buru, pengen cepat sampai ya kan. Jadi Panglima ninggalin. tinggalin. Siapa yang tinggalin? Gimana sih itu kelompok? Iya nih, jadi satu barisan. Ini dari satu kelas semuanya ditinggalin. Cuman Panglima doang yang paling depan. Karena paling depan. Sejauh apa nih? Kelompok Panglimanya ikut. Ya kayak gini lah, jadi kayak 5 anak tangga memang ngeliat ke bawah, oh ayo, habis itu nunggu dikit, habis itu malah lagi ke atas. Sendirian. Teman Emang kelompoknya juga ditinggal. Emang kuat. Kuat, Kan bawa carrier. kuat, Carriernya sisanya berapa kilo? gak tahu. Jadi kuat-kuat aja, makanya Panglima dibilang. Carriernya di pinggang dipasang. Ya, Oh iya, emang bagus. Besok ya. kemarin- Pasang pinggang. Terus kemarin Panglima langsung capek banget gara-gara lari ke atas itu. Itu udah sampai pos 3 langsung. Jadi habis dari, iya, Panglima mau ngebawa ke pos 3. Panglima pemimpin paling depan. Panglima. Nyampe pos 3 Panglima paling depan. Apa depan? Lalu terus di pos 3 ini tuh Kuat juga doi. capek. Capek lah. Di pos 3 ada apa? Di pos 3 tuh nggak ada apa-apa. Ya. Tapi Mama lihat foto-fotonya banyak di pos 3. Iya, di pos 3 tuh Jadi ada tulisan pos 3 karena udah agak tinggi ya, udah 2000 juga ya. udah 2000-an. 2000-an. Jadi banyak itu ya, banyak background yang bagus ya. Iya. Oh, sekitar ketinggiannya tuh 2400-an. Nah, berarti tinggal dikit lagi naik ke puncak ya. Belum. Karena 2000 Kami kan ke sunrise camp dulu, baru naik ke puncaknya. Iya, maksud Mama udah tinggal dikit karena pos 3 2400. Ya sekitar 190 meter lah. Ya udah, lanjut lagi. Berarti sampai pos 3 berapa lama di pos 3? Pos 3 tuh kami nggak lama istirahatnya di pos 3 gara-gara capek karena habis naik tangga. Oh, jadi sebelum menuju pos 3 itu kan tadi kalau pos 2 gerbang, pos 3 itu anak tangga. Ya. Oke. Terus istirahatnya agak lama karena capek. Bukan kayak gitu. Iya, pos 3 naik tangganya dan di situ tuh nggak terlalu banyak pohon, jadi kebuka. Jadi kayak udah di puncak ya. Iya, kayak udah di puncak. Jadi ada di situ tuh kami bisa ngeliat pemandangan karena waktu itu masih belum kabut ya. Jadi kami bisa ngeliat pemandangan ke bawah, keren. Jadi dari situ tuh katanya perkiraan waktu sampai ke sunrise camp tuh 25 menit, jaraknya tuh sekitar 670 meter. Udah tinggal dikit-dikit lagi Tinggal ya. lagi. Nah di sunrise camp, Bentar, kan kami jalan dulu ke sunrise camp. Kami jalan dulu ke sunrise camp yang di sini tuh udah mulai sama turun dulu, bisa naik lagi. Nah di sunrise camp ini, apa sih itu yang tadi turun dulu terus naik lagi? jadi ada tangga turun dikit, Oh, maksudnya rutenya agak gini. agak turun, habis itu naik lagi, dikit banget, tangganya cuma dikit banget. Nah sekali doang. Di situ kami sampai di sunrise camp, kami ngeliat sunrise camp dulu kan, jadi Di sunrise camp itu ada kenapa namanya sunrise camp? karena emang di situ biasanya ngeliat sunrise. Karena menghadap ke timur ya. Gak bisa lihat sunset. Kalau ngeliat sunset tuh di puncak. Kalau di puncak kalau bisa lihat sunrise sama sunset. Oh, Tapi ntar dulu, belum sampai ke puncak ini. masih lama. Jadi pas kami sampai di sunrise camp tuh kami agak naik dikit, jadi kami tuh kayak Kasian juga yang upload mas. ya tempatnya tuh kayak di atas. Tempat tendanya ini tuh agak di atas dikit. Oh, tapi Panglima karena masih anak-anak udah disediain tendanya ya. Emang udah disediain. Udah disediain. Emang Tenda. udah disediain dari sananya. Ya enggak maksudnya kalau Iya, emang iya. dia yang bukan anak-anak itu kan bawa sendiri pasti kan. Sendiri. Dirasa.
Iya 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 Terus? iya. Ya. Terus. Jadi kebanyakan orang yang paling melihat nanjak sih nggak bawa tenda. Memang udah disediain ya. Mereka cuma bawa ransel kecil banget malah. Defek. Terus Oke lanjut. Lanjut. Jadi kami itu di sunrise camp tuh nunggu pembagian tenda. Bagian Lalu di situ tenda. tuh juga ada orang yang lagi masangin alat portable. Alat portable itu kayak gimana sih? Alat portable itu bentuknya tenda. Oh tenda kecil ya. wow dong. Tenda kecil warna biru di mana kami kalau mau Berak. pup, ya kalau mau berak harus gali. Gali tanah. Jadi berarti pindah-pindah tuh toiletnya. Pokoknya nggak pindah-pindah. Kan harus gali. Ntar kalau digali lagi, iya ada bekas apa? Iya, emang ada. Ya emang kayak gitu konsepnya. Kalau mau pipis gimana? Kalau pipis sih semak aja. Jadi Males. Jadi ntar Oh, jadi di sunrise camp itu bukan lapangan luas gitu ya? Tapi Sunrise tetap ada semak-semak. Ada. Kalau mau Kalau Panglima kalau mau pikir pipis izin toiletnya dulu nggak? pindah-pindah. enggak, waktu itu lagi pernah mau pipis sekali dong bareng-bareng. Izin dulu nggak? Enggak bareng-bareng satu kelompok sama pasokannya Izin dulu juga. sama yang di situ nggak? Kan ada di dunia kita ini kan ada kita juga ada makhluk yang Iya, tidak iya. goib. Enggak ada, langsung aja kencing di sini. Jadi kayak kata tuh. Pakai air kan? Kayak pakai botol minum dituangin airnya dituang ke tisu, terus itu di Lanjut. Jadi Panglima selama proses itu cuma sekali pipis. Itu kan 2 hari. 1,5 hari lebih tepatnya Cuma sekali pipis. malamnya. Kalau emang nggak enak pipis, ya udah lanjut aja lah. Tolong jangan ditiru ya. Ini kata. Ini udah nggak nyambung ini. Ini keluar dari gua bahasan utama ini. Kalau mau pupuk, gali aja. Karena Tapi jangan berbahaya lupa ya. habis gitu tutup lagi, timbun lagi. Iya, ntar itu. Ya. Iya. Tidak boleh menahan buang air. Oke, lanjut. Jadi abis itu tuh kami habis trekking itu tuh kami kalau nggak salah hari yang sama itu. Iya hari yang sama Sampai itu. sunrise camp itu kira-kira siang, sore, malam, makan siang ya? Siang. Makan siang di sunrise camp. Siang. Berarti makan siang di sunrise camp. Kapan sih sunrise camp? Makannya Soalnya- karena Indomie. Enggak, nasi pakai ayam. Sabar, belum sampai di situ. Terus Lagi pembagian dulu tenda. oke, bagian tenda. Pokoknya paling dapat tenda yang sama sekelompok. Terus Oke. Lalu setelah kami makan siang, lalu sempat tidur sebentar. Oh, capek ya? Capek banget lah. Habis itu setelah kami tidur sebentar sekitar jam 3:30, itu kami berangkat ke puncak. Jadi pada hari yang sama habis trekking naik ke puncak. Nah, Oh. sore, sorenya tim 3:30. sholatnya di mana? Udah. Sholatnya udah di situ, Di sunrise camp. sunrise camp. Jadi Panglima, pokoknya di sini tuh mulai berat lah medannya ya buat naik ke puncak. Jadi tuh kami sempat turun dulu, turunnya lumayan terjal lah ya. Habis itu kami naik yang ini tuh terjal banget. Yang Jadi namanya ke puncak sampai gunung begini. ya. Kan Iya. puncak gunung tuh begini kan ya pasti. Enggak begitu juga. Puncak gunungnya datar. Begini. Enggak begitu juga, itu mah kayak Ya kalau kayak gini, tektonik. kalau kayak gini gunungnya, kalau puncaknya udah begini. Ya. Iya. Jadi kami pokoknya pas kami naik ke puncak itu tuh capek lah gara-gara harus keluarin banyak stamina buat naik Berapa menit dari sunrise camp ke puncak? 30 menitan. Oh cepet ya. Kalau sang Ada ojek nggak sih? ada trekking. Jadi Gojek terakhir di pos 1 aja ya. Ojek terakhir di pos 1. Bukan gojek. Jadi kalau Merah. Jadi Jadi kalau Panglima mau sampai malas- atas jam berapa? Sekitar jam berapa? nggak tahu lah sekitar jam 4-nya. Nungguin matahari terbenam? Dia Enggak. bentar aja dia. Bentar aja di atas. Nggak lumayan lama sih kayak sejaman lah foto doang. Nggak bersyukur. 30 menit. Iya iyalah. Foto dan bersyukur. ya Keren Allah. banget di situ pemandangannya walaupun Di capek titik worth it. tertinggi itu kan. Worth it banget karena Worth it banget. worth it banget karena ya Nah. di situ. Yang keren itu kan katanya posisi awannya ada di bawahnya justru ya. Kita ada di atas awan. Jadi Jadi mesti emang- berdoa kayak Nabi Ibrahim, Jadi emang Nabi Musa semua pengen gunung semua. Yang Kisah-kisah motonya ya. Nabi. emang Nabi motonya Muhammad. perjalanan ini tuh kita di atas awan. Oh, jadi motonya adalah Kita di atas awan. Itu singkatan juga.
di atas awannya. Disiplin, aktif, tanggung jawab. Lagi ya. Awan. Kan ini lupa pokoknya disiplin, tanggung jawab, aktif. Tenang dan menawan. Udah lupa lah. Terus singkatannya. Pas kami sampai di puncak nih kami mulai foto-foto banyak lah ya. Satu orang satu Ini gara-gara seru bangga. bergrup, rame-rame gitu kan ya. Yang ada di desanya kalau puncak Gunung Perahu 2.590 meter. Terus gimana Pak PAK-nya? Pak siapa? Pasokan. Pak Sofan gimana? Ya, gimana nih pertanyaannya nih, maksudnya pasokannya gimana? Ya gimana? Panglima perasaannya gimana udah sampai puncaknya? Selain pemandangannya bagus, Panglima Capek. perasaannya itu aja. Capek dan senang sampai puncak. Bangga nggak? Biasa aja. Guru-guru capek-capek juga. Guru biasa aja. Bangga nggak Panglima? Itu nggak semua orang loh bisa nyampe puncaknya. Bawa carrier, berat itu. Kan kami kan ke arah puncaknya ini nggak bawa carry. Iya, tapi kan itu tetap aja membawa sesuatu dari bawah ke camp terus sampai Kami udah istirahat. aja tuh sesuatu yang membanggakan. Mama aja tuh rasanya waktu tahu Panglima sampai atas tuh ya Allah, alhamdulillah anakku bisa. Iya. Buat Karena mama aja nggak pernah naik gunung. berarti itu kan istilahnya berhasil ya Iya. menuju puncak dan tidak tereliminasi. Iya betul, menuju puncak gitu kan, kayak ada lagunya kan. Tuh. Karena nggak semua orang bisa sampai puncak loh nah. Makanya kenapa sih sampai ada pecinta alam orang yang senang banget ke puncak? Karena tantangannya berat. Panglima yang dari bawa carrier tuh satu ya, itu aja udah berat. Dan di Tantangannya perjalanan agak itu berat. banyak pelajaran. Iya, pelajarannya apa kita tanya Pak? Pelajarannya apa? Iya. Sabar. Itu dong. Sabar aja. Sabar. Sabar dengan apa? Sabar tuh kan banyak. Sabar Dengan capek. dengan Karena- capek. Terus karena itu- sabar dengan apa lagi? Karena yang paling catatannya itu iya sabar. Catatannya di sabar. Makanya yang paling yakin banget tuh cuma sabar. Oh sama semangat. Jangan menyerah lah pokoknya kalau. Nah, itu dia jangan menyerah. Karena banyak Ya. orang yang belum sampai puncak, dia udah menyerah. Bisa aja dia pos 2 dia udah nyerah kan, Mbak? Capek, nggak kuat, bawaannya berat gitu. Akhirnya dia turun lagi. Ada yang sampai pos 3 tapi nggak kuat. Ada turun dikit lagi. Iya, dikit lagi. Tapi semua anak-anak sekolahnya Panglima gak ada yang menyerah, semuanya sampai puncak. Ada yang udah, Luar biasa. ada yang udah hampir menyerah. Ya, Tapi akhirnya semangat. semangat sama teman-teman Sama karena saling teman-temannya. mendukung. Karena saling dukung. Nah, itu namanya spirit the corps. Berangkat bareng, Belum Pak. turunnya juga bareng. Angkat 10 pulang 10. Betul. Jadi pas kami dari sini kami foto-foto, lo kami turun lagi ke bawah. Ya. Turun ke bawah Tidur ini di sunrise camp. sabar dong. Turun lagi ke bawah itu capek banget kalau sampai lama sampai jongkok-jongkok gara-gara turunnya susah banget loh. Aku jatuh juga. Serem. Jadi tidurnya Tidurnya di sunrise camp. oke. Lu udah capek banget pasti tidurnya pingsan ya? Enggak. Itu malam kedua ya. Malam kedua. Ada cerita lucu nih, ya, tapi kamu gak akan nyebutin nama orangnya ya. Iya. Ceritanya tuh ada teman kalamnya suruh pakai sleeping bag sama gurunya. Terus dia tiba-tiba ngomong, kamu pikir kamu siapa? Terus itu ujung-ujungnya dia dicekek sama gurunya yang bilang, gua siapa? Pokoknya udah kesel banget lah. Bercanda kan. Iya bercanda. Cuman ya cekek beneran. Oke, lanjut ke tidur di sunrise camp karena waktunya juga sudah sangat panjang. Iya habis itu ya kami ke hari ketiga. Hari ketiga tuh kami langsung pagi-paginya langsung habis sholat subuh kan. Sholat subuh habis itu sarapan, foto-foto packing. Oh iya pertama sunrise, pas lagi sunrise-nya kami foto-foto dulu. Habis itu packing. Terus? Packing. Habis itu disuruh kata-kata motivasi sama Pak Sopan. Lalu habis itu kami turun ke bawah. Turun ke bawah ini kerasanya lebih cepat. Gara-gara ya turun aja. Jadi turunnya tuh Gara-gara turun aja. iya turun aja, iya gampang banget. Memang lebih enak turun ya daripada Nanjak. Tuh kalau pengen nantang ya yang nanjaknya. Ya udah nanjak lagi aja. Nanjak lagi aja. proses hidup kan memang gitu nah. Yang susah itu pas naik ke atas. Oh iya, kalau mau pengen ceritain dulu asal usul Gunung Perahu dulu ya di sini ya. Jadi Gunung Perahu itu dulu zaman dulu tuh ada gunung purba namanya Gunung Dieng. Jadi kemudian Gunung Dieng itu tuh meletus. Lalu salah satu dari serpihan-serpihan letusannya itu
berubah menjadi gunung perahu. terbentuk lah. Terbentuk menjadi gunung perahu. Hmm. Gunung perahu. Lalu kami turun, Udah itu? Oh, ya kami turun, Turun. habis itu kami sampai di Patak Banteng. Ya. Langsung aja kita skip aja karena kepanjangan. Karena dia udah tahu kan naiknya Iya. gimana. Sama aja jalur. Habis kami sampai di Patak Banteng, lalu kami istirahat sebentar. Walaupun nggak ada yang istirahat, malah berisik banget parah di situ. Ada yang pada kuat semuanya. Ada kuat lah, mereka masih gulat di tempat. Nah, karena hari ketiga itu waktunya jalan-jalan ya, Ya, jadi jalan-jalan kami tuh edu wisata. Jadi kami wisata. tuh dari situ tuh kamu berangkat ke kompleks Candi Arjuna. Jadi sekitar dari Patak Banteng ke kompleks Candi Arjuna naik bis lagi sekitar 5 menit. Cuma 5 menit. Cuma 5 menit. Jadi kalau mau trekking juga silakan kalau mau sanggup. Akulah Arjuna. Arjuna tuh kan dia gantung. Nah, benar kan. Jadi di kompleks Arjuna ini, kompleks Candi Arjuna ini ada kayak candi itu yang lagi direnovasi. Itu banyak kenapa namanya komplek? Karena dia banyak Candinya. candi di situ ya, bukan cuma satu. Jadi di candi yang direnovasi. Belajar bisa di candi yang direnovasi, lalu kami foto-foto ada di Candi Setyaki, lalu kami baru mulai beli oleh-oleh. Terus boleh oleh-oleh, kami balik lagi, habis itu istirahat di Patak Banteng. Oleh-oleh yang khas. Oleh-oleh yang khas tuh dari Dieng itu carica. Karena kalau dicari itu nggak akan ketemu di mana-mana. Karena kalau dicari dia akan caca mari. Selain carica apa lagi? Carica cuma carica doang. Kopinya ya ada Khas juga gitu. nggak khas banget. Oh, Ya gitulah intinya carica lah. sama kopi Dieng. Yang itu ya saya beli. Soalnya kita Besoknya dibeli pulang ini. ya. Besoknya pulang. Ya jadi kami sholat subuh dulu. Kami naik bis sekitar berapa jam itu? Kayak sejam. Habis itu sampai tempat sholat subuh. Pokoknya kami berangkat kami Sebelum subuh bangun. udah berangkat? Kami bangun jam 3. Berangkat jam 4. Pas sampai masjid itu sejam. Masjid Unsik. Di Masjid Unsik kami sholat dulu. Baru besok kami lanjut lagi jalan ke stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto ini jauh emang. Jadi ya Takut kami sampai macet sana ya? tuh. Ya kami sampai sana tuh udah siangan lah. Kami sampai di Purwokerto, kami ke masjid dulu buat makan. Kami ke masjid dulu buat makan. Habis dari masjid kami langsung ke dalam stasiunnya. Ini di dalam stasiunnya tuh nunggu sekitar 2 jam. enggak. Di luar masjid tuh udah sejam. Di masjid tuh nunggu udah sejam. Jadi tinggal nunggu kayak 30 menitan doang di dalam stasiunnya. Habis di dalam stasiunnya kami berangkat 5 jam, enggak sampai 5 jam ya. 4 jam. 4 jam. 4,5 jam. Di stasiun Karena Bekasi. turunnya di stasiun Bekasi. Dari stasiun Bekasi kami naik tronton lagi. Dari stasiun Bekasi ke Sasi sekitar 1 jam. Itu ceritanya anak SD jalan-jalan naik gunung. Oke, kalau gitu jadi intinya seru. intinya seru. Capek tapi seru. Capek tapi seru. Oke, buat kalian penonton semua yang mau jalan-jalan ke Perahu, ya Ternyata siapkan bisa dijalani oleh anak SD. anak SD kelas 6. Umurnya berapa? 11 mau ke 12. 11 mau ke 12. Oke, silakan. Kalau mau ada pertanyaan silakan boleh tulis di kolom Komentar. dan juga jangan lupa follow Akun Instagram Keluarga Makoto. Dan juga dan juga subscribe channel ini. subscribe ya. Oke, terima kasih Panglima, selamat datang kembali. Selamat datang di Bekasi. Ya, oke kalau gitu kita tutup dulu acaranya, sampai ketemu lagi. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.